Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi dengan aku Anastasia Rizky dengan NIM 105200130. Di sini kita akan membahas mengenai hukum dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum, dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS dengan soal yang pertama, jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum, dan contohnya. Oke, sekarang kita lebih dulu mengetahui apa sih pengertian sumber hukum itu. Jadi, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum, sehingga menimbulkan kekuatan hukum yang lebih mengikat. Yang dimaksud dengan segala sesuatu itu, yaitu adalah faktor. Nah, yang mempengaruhi timbulnya hukum. Dari mana hukum itu ditemukan, berasal, dan dari mana isi norma itu? Nah, ringkasannya sumber hukum itu adalah asal mula dari hukum. Poin yang kedua, kita akan membahas sumber-sumber hukum beserta contohnya. Nah, secara umum, sumber hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah sebuah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan, hukum individu, dan pendapat umum yang menentukan isi dari hukum itu tersebut. Contohnya saja, misalnya dalam keyakinan atau perasaan hukum individu sebagai anggota yang berkelompok, pendapat hukum atau legal opinion dapat menjadi sumber hukum material. Selain itu, sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial, dan politik. Nah, sumber hukum formil yaitu merupakan sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya yang berupa peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu kita ketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-cita yang belum berkekuatan mengikat. Contohnya saja, misalnya dalam undang-undang. Nah, jadi kan undang-undang itu merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Nah, jadi undang-undang inilah yang memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti material dan dalam arti formal. Nah, jadi undang-undang dalam arti material ini berarti setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya itu disebut dari undang-undang tersebut, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum atau dengan kata lain, peraturan-peraturan hukum objektif. Next, nomor yang kedua yaitu jelaskan subjek hukum dan objek hukum beserta contohnya. Oke, jadi yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap dalam pasal 1329 KUH PDT. Contohnya, manusia berlakunya manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan si anak telah menghendakinya, misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Nah, untuk objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Dimakan, di mana olehnya dihubungkan adalah hak pada benda tetap suatu benda yang merupakan benda pokoknya atas benda tersebut dan atas benda tetap seperti HGU atau HGB karena pada saat Untuk soal yang nomor 3, jelaskan tentang hak dan kewajiban beserta contohnya.
Nah, seperti yang kita ketahui, hak itu kan adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kegiatan. Hak dan kewajiban ini harus seimbang. Maksudnya, tidak boleh hanya menuntut hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Nah, misalnya saja contohnya dalam hak berkeluarga, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau dari keluarga lainnya. Terus kita juga berhak mendapatkan rasa aman ataupun dapat mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Nah, sementara kewajiban itu kan berasal dari kata wajib yang berarti kita tuh harus. Nah, kewajiban ini berarti sesuatu yang harus kita laksanakan oleh seseorang yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan dari hak itu tersebut. Nah, contohnya saja kita wajib dalam melakukan pembayaran pajak. Kita wajib menghormati sesama orang tua. Kita juga harus lebih patuh kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, soal nomor 4, jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, akibat hukum, beserta contohnya. Jadi, peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Suatu peraturan hukum yang mengatur tentang pewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam sampai ada seorang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. Kematian orang itu pun merupakan suatu peristiwa hukum. Nah, jadi contohnya dalam kelahiran, kematian, penduduk, tanah, pencemaran laut, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, segala macam dan sebagainya merupakan kejadian atau peristiwa hukum. Lanjut yaitu hubungan hukum. Nah, menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Nah, hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Contohnya misalnya si A menjual rumahnya ke B dan A wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A berhak meminta pembayaran kepada B sehingga B wajib membayar kepada A dan B berhak meminta rumah A setelah dibayar. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Nah, akibat hukum menurut Arituan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Contoh akibat hukum antara lain misalnya terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik sepeda motor dan pembeli sepeda motor itu. Nah, contoh lainnya nih misalnya dijatuhkannya hukuman terhadap seorang maling akibat dari mencuri barang dari rumah seorang sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Oke guys, jadi hanya itu penjelasan singkat dari aku mengenai seputar hukum. Buat kalian, jangan pernah bosan atau capek dalam belajar, karena belajar adalah bekal kita nanti untuk di masa depan. Sekian dari aku, thanks for watching, bye-bye!